Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan Berita 21 bersama saya, Danishwafi Fazila. Dan saya Salsabila Zakwan. Kami akan menemani siang hari Anda selama 30 menit ke depan dengan kabar-kabar yang aktual dan terpercaya. Rangkaian pemilihan raya mahasiswa Prama Universitas Padjadjaran 2025 telah berlangsung setelah tertunda sejak awal tahun. Banyak dari mahasiswa yang menimbulkan banyak tanya juga kecemasan terhadap aturan serta tanggung jawab pihak bersangkutan. Terlambat dimulainya rangkaian pemilihan raya mahasiswa Prama Universitas Padjadjaran untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM Kema Unpad menjadi tanda tanya besar bagi Kema Unpad. Namun, rupanya keterlambatan pelaksanaan ini sudah menjadi permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Lalu telat, regenerasinya telat, terus ada masalah segala macam yang harusnya tuh kan kalau secara idealnya tuh setauku Desember itu harusnya kita udah punya ketua BEM baru ya. Tapi tahun lalu pun pas awal tahun, pas liburan segala macam. Nah akhirnya ini tuh yang lagi-lagi ya disayangkan adalah masalahnya itu berlarut-larut dan berulang terus setiap tahunnya gitu loh. Udah sekitar 2-3 tahun ini berulang terus dan gak pernah ada pemenahan gitu. Selain itu, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun yang menandakan bahwa kabinet baru hanya akan dapat berjalan selama kurang lebih 4 bulan. BPM Kema dan MWM yang nanti akan terpilih itu hanya akan mulai berjalan itu di Agustus. Dan teman-teman tahu sendiri, mungkin teman-teman yang ikutan organisasi, menyiapkan internal untuk merekrut orang-orangnya saja udah luar biasa lama biasanya gitu kan, akan sangat sulit gitu. Harapan tentu harus ada, tapi yang paling jelas saya berharap siapapun yang terpilih nantinya dia hanya punya waktu itu 4 bulan kurang lebih memimpin BEM Kema, memimpin BPM dan lain-lain. Setidaknya kita dapat memilih seorang pemimpin yang punya keleluasaan hati untuk bisa memperbaiki internal dan bukan malah menggembor-gemborkan agenda-agenda yang begitu besar tapi tidak realistis. Dari Jatinangor, Delinda Alivia melaporkan. Pemirsa, berikut merupakan tanggapan dari pihak Badan Pengawas Prama terkait polemik pelaksanaan Prama. Prama ini tuh salah satu program kerja dari BPM Kema. Sementara BPM Kema tuh kosong dari awal tahun. Jadi pas Februari itu setahu aku dibentuknya ad hoc. Itu tuh rencananya Prama mulai dari Februari. Ternyata Maret sampai tengah tahun ini. Makanya baru dibentuk Bawas BP DKPP di tengah tahun ini. Berarti bisa dibilang kalau sekarang itu lebih tepatnya belum ada aturan pasti tentang Prama itu harusnya dibentuknya kayak gimana, maksudnya kayak bahkan kalau untuk sanksi pun kira-kira belum ada ya kalau gitu. Buat sanksi belum ada yang diatur, tapi di Perma sendiri kita dilantiknya seharusnya di Kongres akhir tahun, jadi harusnya di Desember tahun kemarin. Itu gimana kalau yang harusnya dari tahun kemarin itu boleh diceritain lagi nggak? Maksudnya soalnya kurang ini. Jujur aku kurang tahu mekanisme dari BPM sendiri karena aku mau maju Prama sendiri pas udah oprek. Jadi kalau masalah kenapa Pramanya mundur tuh mungkin bisa ditanyain langsung ke BPM-nya. Tanggapan dari Ketua Badan Pengawas Prama masih merupakan tanggapan sementara. Hingga saat ini, pihak dari Badan Penyelenggara Prama masih belum bisa memberikan tanggapan. Dari Jatinangor, Delinda Alivia melaporkan. Namun, meskipun sudah terdapat tanggapan dari Bawas Prama, bagaimanakah sebenarnya respons Kema Unpad terhadap keberlangsungan Prama? Berikut selengkapnya. Tahu Prama itu pemilihan raya mahasiswa Unpad di mana untuk setahu aku untuk memilih KBM biasanya. Setahu aku Prama itu harusnya dilaksanainnya di awal tahun ya, habis ada satu periode kepengurusan itu selesai. Dan sekarang kalau nggak salah telat mungkin kan ada masalah internal dan masalah-masalah lain sebelumnya. Menurut aku sih berdampak banget karena itu kan kayak karena si BEM Kemanya karena Pramanya telat, jadinya kan BEM Kemanya juga sampai sekarang kepengurusannya belum ada, dan itu berdampak banget ke organisasi-organisasi di bawahnya, di mana BEM Kema ini kan ada di organisasi paling atas gitu ya di Unpad.
Nah, jadi berdampak banget buat di organisasi di fakultas, terus juga ke himpunan, juga UKM dan lain sebagainya. Apalagi menyangkut ke proker-proker yang ada di Unpad juga. Menurut aku sih untuk transparansi kayaknya masih kurang deh, apalagi khususnya tentang yang kemarin gitu, yang tentang pencalonan ataupun pendaftaran tentang calon ini masih kurang transparansi. Semoga mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang seharusnya dan bisa lebih transparan ke keluarga besar Universitas Pajajaran. Hal ini kan karena kita ini harus tahu ya, dan kita juga bisa ngerasa amanah sama pihak yang akan memilih KBM kita nanti. Setelah ini masih banyak informasi lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kak, tolong buangin sampah dulu ke depan. Pemirsa, beberapa minggu lalu Iya, telah Ma. dilaksanakan perbaikan jalan di Jalan Raya Bandung Sumedang. Meski peninggalan masih banyak jalan yang berubah menjadi rumah bisa seperti berikut dari perbaikan jalan tersebut. Mari kita simak liputannya melalui rekan kami Filza. Berikutnya adalah Kak, hari ini nggak angkut sampah? Enggak dulu, Neng. TPA tutup. Duh, buang kemana ya? Halaman depan udah bau, tempat sampah udah pada penuh juga. Buang di situ aja deh. Kak, jangan dibuang sembarangan daripada ngerugiin orang lain sini. Mending ikut aku ke tempat daur ulang sampah. Aku bantu ya. Maaf, kok boleh deh. Yuk, ikut aku. Penuhnya TPA menjadi bukti pengelolaan sampah yang belum optimal. Sembari menunggu kebijakan nyata, mari ubah kebiasaan buang sampah demi masa depan yang lebih cerah. Pemirsa, beberapa minggu lalu telah dilaksanakan perbaikan jalan di Jalan Raya Bandung Sumedang. Meskipun demikian, masih banyak jalan berlubang yang ditemukan di Jatinangor. Kira-kira apa urgensi dari perbaikan jalan tersebut? Mari kita simak liputannya melalui rekan kami, Fuza. Terima kasih Dani dan Salsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Cikuda. Seperti yang dapat dilihat, jalanan berlubang masih nampak jelas di berbagai titik. Tak hanya terlihat di Cikuda, tetapi juga di berbagai wilayah lain di Jatinangor, seperti Ciseke, Kolonel Ahmad Syam, Caringin, dan Kampung Gelis yang juga memiliki kondisi serupa. Terkait hal ini, Kanit Lantas Polsek Jatinangor menjelaskan. Hanya ada beberapa, mungkin seperti contoh, bukan rusak nih, tetapi seperti di Cikuda itu juga kan sering terjadi kecelakaan. Nah, itu karena belokannya itu emang terlalu berbelok. Terus selama saya tahu selama 4 tahun di sini itu sudah diperbaiki hampir semuanya. Kalau yang di jalan provinsinya itu bagus. Kalau jalan desa sekarang juga sedikit-sedikit sudah diperbaiki oleh tingkat desa. Kalau untuk yang di saya, untuk jalur yang ini, untuk jalur yang ini itu masih dalam tahap kepada peninjauan oleh tingkat kabupaten yang insya Allah tahun ini pun juga akan diperbaiki. Disebutkan sebelumnya bahwa Doni Ahmad Munir selaku Bupati Sumedang menyatakan bahwa tahun ini akan ada perbaikan jalan di kawasan Cikuda Celayu. Fuzani Hayatul melaporkan dari Jatinangor. Saya kembalikan ke studio. Berikutnya, kabar dari Sukasari. Cuaca kemarau basah yang menyebabkan turunnya harga bakau di pasar, hal ini berdampak pada pendapatan para petani setempat. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu daerah penghasil tembakau, tepatnya di Desa Banyuresmi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Per Juni 2025, harga tembakau di Sumedang turun drastis karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Nggak kemarau gini, nggak kering sehari, kualitasnya menjadi kurang bagus. Kalau nggak kering sehari itu, misalkan mau laku 100.000, paling laku 50.000, 40.000. Pemirsa, bisa dilihat di sini ada tembakau yang sedang dijemur. Tembakau-tembakau ini sedang melalui proses penjemuran hingga nantinya menjadi kering agar bisa dijual. Proses ini sangat bergantung pada cuaca.
Menurut petani setempat, proses ini akan memakan waktu hingga berbulan-bulan. Itu 4 bulan juga udah panen. Kalau sampai matang 2 bulan gitu. Dari ngiris gitu. Dari ngerut gitu. 2 bulan itu baru kejual. Kalau sekarang modal habis 20 juta, wah hasilnya cuma gak sebanding gitu. Penurunan harga tembakau ini telah membebani petani kecil. Mereka berharap untuk dapat dihargai karena hidup mereka bergantung pada hasil panen tembakau. Dari Kabupaten Sumedang, Febrina Emanuela mengabarkan. Seni dalam kebudayaan merupakan warisan yang perlu dilestarikan. Masih berlokasi di Sukasari, sebuah keluarga rutin menggelar pementasan wayang golek. Penasaran seperti apa pelestarian berlangsung di sana? Berikut tayangannya. Wayang mana? Cahaya terik sinar matahari menembus langit-langit. Terlihat para pemain tengah mempersiapkan pertunjukan mereka di malam hari nanti. Ini kita ke depan. Di sana, di dalam rumah kayu yang tampak sudah tua. Sampai selesai. Sekitar 5 km dari pusat Jatinangor, perlu menempuh jalan menanjak untuk sampai ke rumah kayu yang terletak di Nanggerang, Sukasari. Hidup satu keluarga di sana, sang dalang Abah Tarya bersama sang sinden Mak Yani. Lamanya saya itu kurang lebih udah 20 tahun mendalaminya. Secara konsisten gitu ya. Kita full baca bisik. Rasanya saya karena dari leluhur kalau udah terjun seni ya harus terus. Ya. Jadi yang penting mah ya gitulah kali perkasa yang penting mah ada rezeki aja. Ya gitu. Memanfaatkan apa yang ada bersama mereka menikmati pertunjukan yang mereka mainkan. Tanpa rasa bosan, mereka terus menghayati dan menjaga jiwa kesenian Sunda. Makanya suka ada yang kesini latihan, anak-anak juga. Suka ada, cuman sekarang nggak datang. Ya, suka datang ke sini, anak-anak muda biasanya ada. Dapat jenengan sing jadi jawaan satria, sarajan sedih. Budaya Sunda kaya akan kesenian, termasuk pertunjukan wayang golek Abah Tarya dan Mayani. Mereka terus melindungi dan mempertahankan kebudayaan yang kaya itu. Begitupun dengan pemerintah yang turut membantu mereka yang menjaga budaya tradisional. Setidaknya itu yang telah mereka nyatakan. Dari Abah mah mandiri nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada. Padi Jawa Barat dulu, alhamdulillah gitu ada, sampai buku pun dikasih, ada bantuan gitu ya. Cuma itu aja. Di dalam rumah kayu tua itu, terlihat mereka sedang berbagi kebahagiaan menikmati detik-detik waktu, walaupun tetap mengharapkan kondisi yang lebih baik. Banyak ya saingan gitu, sekarang lagi turun naik ruangannya gitu ya. Ma itu sebenarnya kalau Abah misalnya nggak ngewayang gitu, rasanya di hati itu suka sakit. Rasa cinta yang mendalam itu menjadi alasan utama mereka melindungi kebudayaan Sunda, bahkan dalam kekurangan sekalipun. Mereka terus menanti kesempatan untuk menunjukkan keindahan budaya Sunda. Dari Kabupaten Sumedang, Febrina Emanuela mengabarkan. Baik pemirsa, informasi lainnya yang tak kalah menarik masih dapat Anda saksikan. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berita 21. ASMR. Jangan lucu guys, please. Ide kamu boleh tuh, boleh bikin kita masuk penjara. Kita ini perusahaan besar loh. Budget kita kalau hitung-hitung bisa kok sewa ilustrator. Jujur ngomongin penjara tuh kejauhan sih. Lagian dari desain udah oke kok, pasti bakal sukses. Kalau misalkan kita nyewa ilustrator itu bakal lama lagi. Nanti launchingnya bakal digeser. Itu bakal mepet banget. Oh lah, lagian sekarang tuh orang yang pakai AI udah banyak banget. Lagian juga kita cuma 1 dari 1000. Gak bakal di penjara. Sukses beneran kita. Sukses dihujat warganet. Udah mah dihujat, mah denda lagi.
Dibilang kemarin sewa ilustrator aja. Kena denda kan kita, pelanggaran hak cipta. Udah gulung tikar kita. Kak, promo kak. Promo kak. Kak, promo kak, baju kak. Kak, promo kak, baju. Pemirsa, belajar memang tidak kenal usia. Orang yang sudah menginjak masa tua bukan berarti sudah tidak lagi penasaran dengan ilmu pengetahuan. Betul sekali Danish, seperti yang dilakukan oleh para lansia yang ikut dalam program Sekolah Lansia Sarijadi Bandung. Kira-kira bagaimana kegiatan yang berlangsung di sana? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sinar mentari seperti terukir dalam setiap raut wajah peserta sekolah lansia suka ceria. Kompak bernuansa oranye, para lansia bertegur sapa dan bersemangat memasuki gedung serbaguna RW 04. Pemandangan indah dalam ruang sederhana menjadi saksi kebahagiaan penghapus lama. Ini Kecamatan Sukasari, launchingnya pada tanggal 22 Januari 2025. Lansia ini, kamu belum sosialisasi ke kelurahan-kelurahan satu kecamatan. Baru Ambu itu ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di sekitar Kelurahan Sarijadi. Tapi ternyata baru saja ngobrol, ternyata banyak yang tertarik ibu-ibu lansia itu, sehingga baru beberapa minggu sudah pendaftar itu sudah ada 100 orang. Ini kan ada standar 1, standar 2, standar 3. Buku panduan dari itu modul ya namanya. Kalau itu memang beli dari IRL gitu. Puluhan pasang mata oma dan opa terpaku memperhatikan proses pembuatan es krim tanaman pakcoy oleh komunitas buruan sae. Banyak juga dari mereka yang antusias untuk mencatat setiap ilmu yang diberikan di buku harian. Wah, menarik sekali ya. Yuk kita simak. Buruan sae itu program dari pemerintah, khususnya Kota Bandung, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pangan. Itu mensiasati bagaimana kekurangan pangan di khususnya Kota Bandung. Jadi menggalakkan urban farming atau memanfaatkan pekarangan sehingga berdaya guna sehingga tidak sampai kekurangan pangan di Kota Bandung gitu. Ingat kembali ibu-ibu yang sudah sepuh ini bahwa memang tanaman yang sayuran itu bisa diolah berbagai macam jenis gitu, berbagai jenis makanan dan minuman gitu. Coba itu aja mengingatkan kembali. Tidak hanya membuat es krim pakcoy, hari ini oma dan opa juga diajak untuk berkreasi dengan membuat kerajinan bunga hias dari plastik dan kertas. Tangan mereka dengan cekatan dan terampil mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemateri. Harapannya kegiatan ini bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang oma dan opa di rumah. Namun, di balik keseruan tersebut, apa sih alasan oma dan opa mau ikut kegiatan sekolah lansia? Langsung saja yuk kita tanya. Banyak pengetahuan, ingin banyak teman, ingin bahagia gitu. Untuk memperbanyak saudara. Sekolah lansia menambah saya sehat dan panjang umur. Ya, sekolah lansia menambah wawasan, ilmu juga supaya lansia itu bahagia dan tidak di rumah aja. Kegiatan ditutup dengan senyuman dan tawa dari oma dan opa. Mereka saling bertukar perpisahan sebelum akhirnya pulang dengan hati yang riang dan menanti kegiatan sekolah lansia di bulan berikutnya. Sampai jumpa oma dan opa. Wah, seru sekali ya Salsa. Tadi kita sudah melihat pembuatan es krim pakcoy. Betul sekali Danish. Kita yang masih muda tentunya jangan kalah semangat untuk terus belajar ya. Pemirsa, selain tidak mengenal usia, keterbatasan juga tidak menjadi halangan untuk terus belajar, seperti yang ada di Art Therapy Center Widyatama Bandung. Penasaran seperti apa proses pengembangan kemampuan artistik yang ada di sana? Mari kita simak beritanya. Art Therapy Center Widyatama menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Berlokasi di Universitas Widyatama, Jalan Ciputra nomor 204A, Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan dalam art terapi ini berfokus pada pengembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus, meliputi behavior dan life skill yang berbasis art dan desain.
Kegiatan menggambar dapat menenangkan diri dan menjadi sarana terapi. Untuk karya-karya kita sangat terbuka untuk berkolaborasi tentunya ya. Selain memang biasanya teman-teman dari pelaku industri atau perusahaan datang ke kita terus berkolaborasi menciptakan produk yang akhirnya produk itu bisa didistribusikan ke brand-brand atau toko. Dan juga kita di tahun ketiga itu biasanya para pengajar dan siswa itu berkolaborasi menciptakan produk di setiap mata pelatihannya. Dan produk-produk itu kita coba simulasikan gitu ya sebagai seorang entrepreneur gitu. Produk tersebut bisa dijual secara offline maupun online tentunya. Jadi mereka mendapat pengetahuan juga nih bagaimana cara memproduksi, menjual, mengemas, terus mereka untuk mempresentasikan karyanya sehingga karyanya bisa dikenal orang banyak gitu ya. Baik itu biasanya secara digital, video, foto maupun pameran biasanya. Nah, kita di akhir tahun itu kita menyelenggarakan pameran. Di situ karya-karya peserta didik dipamerkan, baik yang untuk dipamerkan hanya untuk dilihat maupun bisa dibawa pulang gitu. Karena kita visinya adalah menciptakan produk kita ya, nilai jual bisa dapat dibeli gitu, dan itu bisa menjadi investasi tabungan untuk mereka setelah lulus. Pada tahun 2018 hingga 2020, Hendra sebagai peserta didik pernah bekerja sama dengan Starbucks. Hasil karyanya kemudian diaplikasikan ke pamflet di 500 gerai Starbucks. Selain itu, peserta didik lain juga pernah berkolaborasi dengan Fujifilm, Indofood, Pijak Bumi, Maichi, dan Trans Studio Hotel. Di kelas desain grafis, mereka sedang melakukan kerja praktek tahap 1 untuk persiapan magang. Pada kelas ini, mereka dilatih untuk membuat gambar digital. Kali ini saya sedang berada di gedung 2 Art Therapy Center Widyatama. Di dalam gedung ini terdapat kelas kria dan juga kelas musik. Ada juga berbagai hasil karya yang menjadi tugas akhir mereka. Dengan pertimbangan yang matang, Art Center Terapi Widyatama memfokuskan karya-karya mereka pada karya tekstil seperti pengolahan warna kain dengan bahan-bahan alami dan elemen estetis seperti membuat aksesoris. Ada 3, ada celup ikat, marbling, sama yang terakhir tadi Sheila bikin adalah binat. Jadi kalau dia lebih spontan kalau bikin karya, kayak misal celup ikat atau marbling atau teknik binat tadi itu dia beneran kasih contoh terus langsung dia bikin sesuai, aku mau pakai warna ini, aku mau pakai ini, aku mau ngikatnya gini. Jadi kalau yang ini tuh lebih spontan ya. Setiap anak memiliki ketertarikannya sendiri. Selain menggambar, musik juga bisa mewakilkan perasaan mereka. Ini adalah bagian pameran tugas akhir dari kelas desain grafis. Ada beberapa portofolio para peserta dan juga hasil karya mereka. Di Art Therapy Center ini, seni dan desain bukan sekedar media ekspresi, tapi menjadi sarana untuk tumbuh dan membuka jalan agar anak-anak tak hanya diterima, tapi juga dipercaya bahwa mereka bisa. Hafiza Reina, Kota Bandung, melaporkan. Wah, negeri kita sebetulnya tidak kekurangan seniman ya, Danish. Betul sekali, Salsa. Mungkin lebih tepatnya kita masih kekurangan orang yang bisa menghargai seniman itu sendiri. Baik pemirsa, berita tadi menjadi penutup dari perbincangan kita di siang hari ini. Tapi jangan khawatir, karena kita masih akan bertemu lagi di Berita 21 besok siang bersama saya, Salsabila Zakwan. Dan saya, Danish Wafi Fazila. Kami pamit undur diri dan selamat siang. Program ini dipersembahkan oleh